Hayati ditemukan oleh temannya dulu. Sore itu, rumah Ustadz Yacid lebih sepi dibanding biasanya. Lena dan Haris sedang pergi keluar hutan untuk membeli beberapa kebutuhan mereka untuk 1 bulan ke depan. Sedangkan Ustadz Yacid sedang khusyuk mengaji di bilik tempat biasa mereka sholat. Dan Hayati rupanya telah selesai mengerjakan tugasnya merapikan dapur mereka. Sore begini biasanya Hayati akan mengobrol dengan Lena sambil merawat beberapa tanaman di kebun kecil di belakang rumah. Tapi saat ini Lena tengah pergi, jadi Hayati merasa bosan. Hayati tidak akan bisa diam saja tanpa melakukan sesuatu. Jadi ia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di sekitar hutan. Dilihatnya Ustadz Yacid yang tengah menutup Al-Quran yang tadi dibaca. "Pak, sudah selesai." Hayati mendatangi Ustadz Yacid dan duduk di depan pintu bilik itu. "Nanti Bapak lanjutkan lagi. Tadi Bapak lihat kamu bolak-balik mondar-mandir terus, ada apa?" Rupanya tingkah bosan Hayati tadi tidak luput dari pandangan Pak Ustadz Yacid. Hayati hanya tersenyum malu karena tingkahnya barusan. "Maaf Pak, saya bosan, habisnya Lena sedang pergi." Mirip sekali dengan seorang saudara yang sedang merindukan saudaranya. "Kalian ini lucu sekali, rasanya Bapak jadi punya 2 anak perempuan di rumah ini." Sungguh, senyum Ustadz Yacid damai sekali saat mengucapkannya. "Kalau begitu, saya mbaknya dan Lena adiknya." Setelahnya hanya suara tawa keduanya yang terdengar. Nah, sekali lagi, jadi terlihat seperti seorang anak perempuan yang bercanda bersama bapaknya. Hayati suka suasana seperti ini. Rasanya ia punya bapak yang pengertian dan sayang padanya. "Duk, kalau bosan kenapa tidak jalan-jalan di sekitar sini?" "Jalan di sekitar sini sama aja bosannya Pak. Kanan kiri depan belakang semuanya pohon. Namanya juga hutan." Tiba-tiba sesuatu terlintas di pikiran Hayati, membuat matanya melebar antusias, dan dengan senyum lebar ia mengatakan, "Kalau saya jalan keluar hutan boleh Pak?" Ustadz Yacid sedikit terkejut mendengarnya. Ia tidak melarang Hayati melakukan apa yang ia inginkan, kecuali perbuatan buruk tentu saja. Wanita itu sudah memiliki banyak beban dan tekanan dalam hidupnya, sehingga Ustadz Yacid ingin Hayati bisa melakukan apapun yang ia ingin. "Duk, lakukan apa yang kamu mau, selagi tidak menyalahi aturan. Ini hidupmu. Kamu berhak atas dirimu." Hayati bingung kenapa Ustadz Yacid jadi filosofis begini. Tapi memang ucapan sang Ustadz benar. Selama Hayati hidup, ia terlalu banyak memusingkan orang lain, sehingga ia tidak bisa melakukan apa yang ia mau. "Kalau begitu, saya mau jalan keluar hutan Pak. Sebelum maghrib insya Allah saya sudah di rumah." "Hati-hati kalau begitu Nduk." Kemudian Ustadz Yacid melanjutkan mengaji, sedangkan Hayati melangkah keluar rumah. Sepanjang perjalanan keluar hutan, Hayati menandai tiap-tiap pohon yang ia lewati dengan benang merah yang tadi ia bawa. Karena ini pertama kalinya ia pergi keluar hutan, apalagi ia pergi sendirian. Hayati tidak mau tersesat. Senyum tidak hentinya terukir di bibirnya. Ia suka berjalan sendirian di tengah hutan seperti ini. Padahal saat ia tersesat, usai kecelakaan lalu, ia sangat takut berjalan sendirian di tengah hutan. Namun setelah bertemu dengan keluarga Ustadz Yacid, ia jadi suka segala hal yang ada di sini. Kira-kira 1 jam berjalan, Hayati mulai melihat jalanan aspal di depan sana. Ia mempercepat langkahnya. Jalanan itu tidak begitu ramai, hanya ada beberapa kendaraan yang lewat. Mungkin karena masih berada di lingkungan hutan, jadi jalanan itu sepi. Hayati tidak peduli akan hal itu.
Tujuannya hanya untuk jalan-jalan, bukan untuk mencari keramaian. Menikmati setiap langkah yang ia lewati tadi sudah cukup membuatnya senang. Hayati sedikit menepi saat sebuah sepeda motor lewat di dekatnya. Lebih menepi lagi saat sebuah mobil melewatinya. Jalanan aspal itu tidak begitu luas, sehingga ia harus sedikit lebih berhati-hati. Sebuah mobil lagi-lagi melewatinya. Kali ini warnanya abu-abu. Melewatinya dengan perlahan. Si pemilik menurunkan kaca jendelanya tepat di depan Hayati. Samar, Hayati melihat pengemudinya, seorang laki-laki. Saat mobil itu berlalu, Hayati mempercepat langkahnya. Instingnya mengatakan kalau bukan hal yang bagus seorang wanita ada di tempat seperti itu, terlebih lagi sendirian. Sedikit menoleh ke belakang, bukannya mobil abu-abu itu menjauh, namun Hayati melihat mobil itu justru berhenti. Perasaan takut mulai mendatanginya. Kemudian mobil itu mengambil ancang-ancang untuk putar balik. Hayati makin panik dibuatnya. Kini Hayati sedikit berlari. Entahlah, ia juga tidak tahu apa tujuan si pengemudi. Hanya saja ia rasa itu bukan hal yang bagus. Benar saja, mobil abu-abu itu memutar arah kemudinya, berjalan menghampirinya dan berhenti tepat di sampingnya. Hayati takut bisa saja ia lari masuk hutan, tapi Hayati tidak bisa sembarangan berjalan di dalam hutan. Bahkan ia sudah menandai jalannya dengan benang tadi. Ia hanya akan kembali ke hutan dengan tanda yang sudah dibuatnya itu. Hayati! Seru si pengemudi yang namanya disebut justru kaget dan hanya memasang wajah bingung. Hei, ini aku Anton. Lelaki bernama Anton itu membuka pintu mobilnya dan turun menghampiri Hayati. Anton itu teman lama Hayati. Dia juga tinggal di kota yang sama seperti Hayati. Aduh Anton, kamu buat aku takut. Maaf ya. Habisnya aku kaget lihat kamu di sini. Sekali lagi Anton itu tinggal di kota yang sama dengan Hayati. Walau jarak rumah keduanya cukup jauh sih, tapi masih satu kota. Hayati, aku dengar kabar kalau kamu menghilang beberapa minggu lalu. Tapi kenapa ada di sini? Benar saja rupanya kabar menghilangnya Hayati sudah tersebar di sana. Sampai-sampai Anton saja tahu berita itu. Kamu sendiri kenapa ada di sini? Bukannya menjawab, Hayati malah mengalihkan pertanyaan. Aku cuma kebetulan lewat jalan ini. Kamu yang kenapa di sini? Hayati bingung, dia harus menjawab bagaimana. Mana mungkin Hayati bilang kalau benar awalnya ia tersesat, kemudian menghilang dan tak mau kembali. Karena kehidupannya di sana tidak lebih baik dari kehidupannya di sini. Aku juga kebetulan lewat jalan ini. Sudah ya Anton, aku pergi dulu. Kamu lanjutkan saja perjalananmu. Setelah memutuskan percakapan sepihak, Hayati segera bergegas masuk kembali ke dalam hutan. Anton yang masih memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya terus memperhatikan Hayati dari tempatnya. Langkah Hayati terlihat kaku di mata Anton, seperti tidak yakin ke arah mana ia akan pergi. Hayati akan memperhatikan satu pohon sebelum beralih ke pohon yang lainnya. Seolah pohon-pohon itulah yang menjadi penunjuk jalannya. Dengan penasaran, Anton mendekati pohon-pohon yang tadi dilewati oleh Hayati. Oh, jadi benang ini jalannya. Sore hari di kota tersebut, cuacanya sangat bersahabat. Mungkin karena sore hari, jadi matahari sudah tidak terlalu menyombongkan sinarnya. Terlihat seorang lelaki menepikan mobil abu-abu miliknya di sebuah lahan parkir di samping kedai makanan. Pak, bisa saya parkir di sini sampai besok? Tanya lelaki itu pada juru parkir di sana. Pria paruh baya yang memegang peluit sebagai properti kerjaannya itu mengangguk dan menyiapkan tempat kosong di samping kedai.
Anton yakin akan keputusannya setelah semalaman ia dibuat bingung dengan apa yang harus dia perbuat saat melihat Hayati di sana. Sedangkan kabar akan hilangnya Hayati sudah merebak kemana-mana. Sebagai teman lama Hayati, Anton hanya tidak mau Hayati mendapat masalah yang lebih besar jika ia tak kunjung kembali. Warganya pun pasti akan cemas dan sangat cemas akan keadaan Hayati. Setidaknya itu yang dipikirkan Anton. Maka sore itu Anton memutuskan masuk ke dalam hutan, mengandalkan benang pada tiap pohon yang dipasang Hayati sebagai tanda pulangnya kemarin. Anton yakin betul begitulah cara Hayati kembali kemarin. Dan memang benar ada banyak benang terpasang pada setiap pohon. Benang-benang itu terpasang urus seakan menuntun langkah Anton pada tujuannya. Anton melalui jalanan dengan sepi. Tak ada satu orang pun yang ia temui saat di jalan. Berkali-kali ia merasa ragu akan tindakannya. Haruskah ia melanjutkan atau melangkah kembali dan bertingkah seolah-olah ia tidak pernah bertemu Hayati di jalan kemarin. Mbak, jadi ikut Lena keluar kan? Hari ini sudah waktunya keluarga Ustadz Yacip menjual hasil panennya keluar hutan. Jika biasanya sang ustadz dan menantunya yang pergi, namun tidak dengan hari ini. Hari ini Lena yang akan pergi karena Ustadz Yacip dan Haris masih ada keperluan di kebun. Lena maaf ya, sepertinya Mbak kurang enak badan. Mbak terus pergi sendiri ini. Kita tunggu bapak dan suami kamu pulang dulu gimana? Aduh gak bisa Mbak, ini udah sore nanti malah kemalaman. Hayati bingung. Tadi pagi ia sudah setuju untuk ikut bantu Lena pergi keluar. Namun saat akan berangkat tiba-tiba saja ia teringat Anton yang kemarin tidak sengaja menemukannya. Dari percakapannya kemarin sepertinya Anton tahu mengenai kabar hilangnya Hayati. Hayati takut, ia cemas kalau Anton ada di sana lagi. Kemudian bertemu dengannya dan bertanya macam-macam, lalu berujung mengajak Hayati kembali pulang. Hayati tidak mau. Sudah Hayati bilang sejak awal kalau ia tidak mau kembali dan bertemu dengan kehidupan yang memuaskan miliknya dulu. Lena yang menyadari perubahan raut wajah Hayati akhirnya luluh begitu saja. Lena tahu sebenarnya Hayati sehat-sehat saja, tapi kenapa ia berbohong? Sebelumnya Hayati tidak pernah berbohong sekalipun padanya. Pasti ada alasannya kenapa Hayati begitu. Nanti Lena akan tanya. Yang penting sekarang sebelum sore ia harus berangkat mengantarkan hasil panenan kebun bapaknya itu. Ya sudah Mbak, istirahat saja. Lena berangkat sendiri. Sebentar lagi pasti bapak pulang Mbak. Lena pergi dulu keburu sore. Lena, Mbak beneran minta maaf ini. Iya Mbak, nggak apa-apa. Tapi nanti Lena mau tanya-tanya. Mbak Hayati harus jawab jujur. Lena itu peka sekali. Hayati sampai membeku dengan perkataan Lena barusan. Apa itu berarti Lena tahu kalau Hayati sedang bohong? Iya Lena, kamu hati-hati. Pergi dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kepergian Lena, benar saja Ustadz Yacip sampai juga di rumah. Hayati yang sedang tidak melakukan apa-apa di rumah bergegas membuka pintu depan sang ustadz. Sudah pulang Pak? Loh kamu di rumah? Bapak kira pergi dengan Lena. Maaf Pak, tiba-tiba saya nggak enak badan. Mungkin memang benar jika kita berusaha menutupi sebuah kebohongan, maka hanya kebohongan lainlah yang tercipta. Harisnya mana Pak? Kok Bapak sendirian? Itu di belakang. Tadi Haris bantu orang. Sebenarnya sedang tersesat. Kok bisa Pak? Siapa? Tadi Bapak tanya namanya Anton. Sepertinya bukan orang sini. Tunggu, siapa tadi namanya Anton? Ada banyak laki-laki yang bernama Anton kan di dunia ini. Jadi tidak mungkin Anton yang ditolong Haris itu. Anton temannya yang kemarin Hayati temui di jalan. Kok kamu malah bengong nak? Tolong siapkan air minum untuk Anton juga.
Pak. Hayati segera bergegas ke dapur. Tangannya bergetar hebat, jantungnya seakan berdetak 2 kali lebih kencang. Bagaimana kalau Anton yang ditolong Haris itu temannya? Kalau emang benar, bagaimana kalau Anton nanti membawanya pergi dari tempat ini? Hayati tidak mau. Terdengar suara orang berbicara di depan sana, di tempat favorit Hayati, tempat yang biasa keluarga itu jadikan ruang keluarga. Bercanda bersama di atas tikar tipis. Perlahan Hayati membuka kelambu yang menutupi dapur. Ia perhatikan seksama lelaki yang kini tengah berbincang dengan Haris itu. Seketika tubuhnya membeku. Dilihat dari sudut manapun, lelaki itu memang Anton teman Hayati. Duk, kamu kenapa diam saja? Saking terkejutnya, Hayati sampai tidak menyadari kehadiran Ustadz Yaji di sebelahnya. Enggak apa-apa Pak, ini Hayati mau keluar bawa minumnya. Ya sudah, Bapak mau mandi dulu. Setelah dengan ragu, Hayati melangkah ke dapur dengan 3 gelas minuman di tangannya dan sepiring ubi rebus. Hayati bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap Haris dan Anton. Namun berbeda dengan Anton, lelaki itu tersenyum puas saat mendapati bahwa wanita yang ada depannya itu memang Hayati temannya. Mbak, kita ngobrol dulu bentar ya. Kali ini giliran Haris yang berbicara, memberi tanda agar Hayati duduk bersama mereka. Hayati mengambil tempat dengan jarak kira-kira 2 meter di depan keduanya. Hayati duduk bersimpuh, jantungnya masih berdetak tidak karuan. Bahkan dari tadi ia masih enggan mengangkat kepalanya. Rasanya saat ini Hayati seperti sedang diadili. Mbak, tadi Mas Anton sudah cerita semuanya ke saya dan Bapak. Iya Hayati, tidak ada yang perlu kamu tutupi lagi. Itu suara Anton. Hayati tahu betul. Kini Hayati mengangkat kepalanya menatap Haris dan Anton bergantian. Lalu, mau kamu apa Anton? Tidak sadar ada sedikit nada tidak suka pada ucapannya. Aku mau ngajak kamu kembali Hayati, bapak ibumu pasti khawatir di sana. Benar dugaan Hayati sejak awal, Anton bertujuan mengajaknya kembali pulang. Tahu apa kamu soal bapak ibuku Anton? Aku tahu setiap orang tua pasti khawatir kalau anaknya tidak ada kabar seperti kamu ini. Kalau soal ibunya Hayati juga tahu, pasti ibunya itu sangat khawatir, tapi tidak dengan bapaknya. Hayati bahkan ragu, apakah bapaknya sadar kalau anaknya itu hilang. Mengingat soal bapaknya, Hayati jadi emosional. Amarahnya jadi sedikit keluar. Ia tidak terima. Saat hidupnya sudah nyaman dan baik-baik saja di sini, tiba-tiba ada orang lain yang akan menghancurkannya. Dengan dalih ingin membawanya kembali karena orang tuanya khawatir. Sedangkan Hayati tahu betul, lebih tahu dari siapapun bagaimana perlakuan bapaknya itu padanya. Kamu nggak tahu apa-apa soal bapak ibuku Anton, jadi jangan berpikir kalau aku mau kembali. Hanya karena kamu bilang bapak ibuku khawatir. Hayati tidak tahu kalau akan semenyedihkan ini hidupnya. Tidak sadar air matanya menetes bersamaan dengan kedatangan Lena dari luar. Loh, Mbak Hayati kenapa? Dengan cepat Lena menghampiri Hayati, bahkan ia mengabaikan kalau sedang ada tamu di rumahnya. Ia peluk mbak kesayangannya itu erat, seakan tidak seorang pun boleh melukainya. Kemudian Ustadz Yaji datang. Dengan raut muka yang tenang, beliau mencoba mengendalikan suasana yang sedikit kacau ini. Sudah Lena, kamu bawa dulu Mbak Hayati ke dalam. Kalian berdua bersih-bersih dulu, ini sudah mau maghrib. Setelah itu baru kita bicarakan pelan-pelan. Dan kamu Anton nginep saja malam ini. Selepas sholat maghrib, disinilah mereka duduk bersama membahas maksud kedatangan Anton. Setelah bicara dengan Lena tadi, kondisi Hayati sudah lebih stabil. Ia sudah bisa mengendalikan amarahnya dan terlihat lebih tenang. Jadi begini Pak, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya mau mengajak Hayati kembali. Tapi Mbak Hayati sendiri nggak mau kembali Pak. Giliran Lena yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Ia suka Hayati ada di rumahnya dan tidak mau Hayati kembali ke kotanya.
Lena, tenang dulu Nduk, kita bicara baik-baik. Seperti biasa, pribadinya yang sabar dan mampu menengahi membuat Ustadz Yazid begitu disegani. Haris yang duduk di samping Lena menepuk pelan pundak istrinya agar wanita itu sedikit tenang. Dengarkan kata Bapak, Lena. Iya Pak, Mas, maaf. Kemudian semua perhatian mengarah pada Hayati. Sangat jelas terlihat raut kebingungan di wajah cantiknya. Duk, Bapak tahu apa yang membuat kamu tidak mau kembali. Bapak paham bagaimana perasaanmu. Dengan perlahan Ustadz Yazid mencoba berdiskusi dengan Hayati. Sementara yang lain memperhatikan berharap mendapat hasil sebaik mungkin. Tapi coba pikirkan lagi, kami tidak melarang kamu tinggal di sini. Kami senang kamu ada di sini, tapi coba kamu pikirkan lagi baik-baik. Apa selamanya kamu mau seperti ini? Perkataan Ustadz Yazid sepenuhnya benar. Jauh di dalam hatinya, Hayati juga ingin kembali bertemu bapak, ibu, dan keluarganya. Namun perlakuan yang mereka berikan pada Hayati lah yang membuatnya enggan kembali dan justru merasa nyaman tinggal bersama keluarga Yazid. Kemudian Hayati mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, "Maaf Pak, saya hanya terlalu nyaman di sini. Apa yang tidak saya dapat di keluarga saya, malah saya dapatkan di sini. Semakin lama saya jadi semakin egois, tidak mau pergi dari sini dan berharap saya bisa di sini selamanya. Tapi kamu tidak boleh begitu saja meninggalkan kewajiban kamu di sana, Hayati." Setelah berdiam cukup lama, Anton mencoba bersuara. Sekali lagi Hayati tertampar. Apa yang mereka ucapkan padanya memang benar adanya. Duk, dengarkan Bapak ya, Anton memang benar. Kamu tidak boleh begitu saja lepas tanggung jawab atas pekerjaanmu. Itu sudah jadi kewajibanmu. Yang namanya kewajiban itu harus dikerjakan. Mbak, kami janji. Kami menghormati semua keputusannya nanti. Dan kalau akhirnya Mbak Hayati harus kembali, kapanpun Mbak boleh kok pergi ke sini lagi. Maka malam itu Hayati meyakinkan dirinya sendiri untuk kembali menemui bapak ibunya, kembali pada kehidupannya.